Saya mau cek dulu blognya. Oke, sepertinya ada satu orang yang tidak submit ya. Nadia Janel Putri. Ini kenapa kemarin Nadia nggak submit? Kenapa, Bu? Ini yang minggu ke-10 yang kelas activity-nya. Iya, Bu, sakit. Oke, berarti ini tidak mengerjakan ya. Soalnya ini masuk dalam penilaian, jadi kalau tidak mengerjakan berarti nilainya kosong ya. Oke, ya hanya satu orang ya yang tidak submit. Nah, minggu ini itu kita mungkin diisi dengan pembahasannya dari kelas activity kemarin, kan lumayan banyak ya soalnya. Kemarin ngerjainnya gimana? Pada bisa ngerjain nggak? Izin menjawab, Bu. Untuk yang ini sih, Bu, agak susah di bagian yang nomor 9 10-nya karena lebih spesifik gitu ya, Bu ya. Masih belum lanyah gitu, Bu. Oke, yang ini ya. Sebentar, saya share screen dulu. Yang ini ya, yang dua ini. Iya, Bu. Ya, sebenarnya yang susah tuh dari nomor 6 sampai 10 sih, Bu, karena harus masukin kayak tanggal-tanggal gitu kan, Bu. Masih agak bingung. Oke, ya saya kira juga gitu sih. Bagian yang ke bawah pastinya semakin sulit ya mengerjakan. Nah, jadi hari ini kita isi aja kegiatan praktikumnya dengan pembahasan ya kelas activity minggu ke-10 dan juga nanti juga ini kalau misalkan mau asistensi kayak nambah waktu selain nih pembahasan kelas activity kemarin, bisa juga untuk konsultasi terkait mungkin materi-materi sebelumnya yang tidak dipahami. Minggu 11 ini kita isi dengan itu. Lebih ke pemahaman terkait bahasa SQL untuk query basis data menggunakan PostgreSQL ya yang kemarin ini. Oke. Mbak Nurul sudah aktif di sini? Sudah, Bu. Oke. Nah, itu nanti akan dipandu sama Mbak Nurul terkait pembahasan cost activity minggu ke-10 kemarin. Nah, bisa ditanya aja. Misalnya tadi yang nomor 9 itu masih belum paham, ya bisa ditanyakan. Kemarin kan sudah mengerjakan. Seenggaknya kan udah tahu tuh bagian ini, kemarin diisi ini, apakah sudah sesuai atau belum gitu sama yang dikerjakan kemarin. Ya gitu ya, untuk praktikum hari ini. Mungkin bisa langsung dicobakan juga gitu, dengan mengedit yang sudah dikerjakan di minggu ke-10, coba kan diperbandingkan gitu dengan hasil kemarin. Oke, Mbak Nurul, mungkin silakan dilanjutkan dengan sesi pembahasan course activity kemarin, dan juga nanti dibuka aja untuk misalkan tanya jawab terkait materi-materi sebelumnya. Baik, terima kasih, Bu Desi. Izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Selamat pagi, teman-teman. Di sini sesuai dengan agenda praktikum hari ini akan membahas terkait dengan soal dari kuis minggu lalu ya. Jadi soalnya
yang ini. Kemarin kan yang pertama sudah diberikan basis data perpustakaan. Untuk import ke PostgreSQL-nya juga sudah dijelaskan minggu lalu. Di sini langsung saja dicobakan untuk nomor 1 sampai dengan 10. Untuk yang pertama, nomor 1, di sini siapa nama dan di mana alamat anggota yang meminjam buku dengan ID 130. Nah, sebelumnya kan di SQL perpustakaan ini sudah ada tabel anggota, buku, ISBN, keanggotaan, peminjaman, dan RA. Di sini yang ditanyakan adalah nama dan alamat anggota, serta kondisinya itu adalah ID bukunya itu 130. Jadi di sini kita lihat untuk tabel anggota itu kan berisi kolom nomor anggota, jenis anggota, nama, siswa, alamat. Sehingga kita masih memerlukan tabel lain sebagai penghubung untuk mencari ID buku tadi. Kita lihat di tabel buku. Di sini nggak ada ID bukunya ya, berarti kita coba lihat di tabel peminjaman. Nah, ini kan ada ID bukunya, ada juga ada nomor anggotanya. Jadi yang kita gunakan adalah tabel anggota dan peminjaman. Itu. Nah, untuk script SQL-nya itu seperti yang sudah dijelaskan di minggu sebelumnya, yaitu kita tulis aja select kolom apa yang akan dicari dari soal itu. Di sini adalah nama mahasiswa, kemudian alamat dari tabel anggota, berarti kan from anggota. Kemudian dituliskan kondisinya, yaitu where. Sebagai penghubung di antara dua tabel itu kan tadi menggunakan kolom NA. Jadi kita tuliskan di sini kondisinya adalah dengan menggunakan NA. In itu kayak kalau di minggu-minggu sebelumnya mungkin kita kayak menggunakan sama dengan itu sebagai penghubung bahwa kolom itu tuh berada di kedua tabel itu. Jadi di sini kita tulis select NA juga kolom yang sama. Kemudian from tabel anggota. Nah, karena di sini kita menggunakan dua tabel, yaitu anggota dan peminjaman, maka di sini kita tuliskan perintah untuk natural join. Artinya kita akan menggabungkan dua tabel itu untuk mencari informasi yang diperlukan tadi. Jadi di sini from tabel anggota, natural join peminjaman, kemudian tuliskan kondisinya tadi, yaitu where ID buku itu sama dengan 130. Jangan lupa ditambahkan titik koma. Jadi silakan di-execute. Nah, di sini akan muncul nama mahasiswa dan alamatnya. Coba kita cek di sini, di tabel peminjaman tadi kan ID buku 130, itu kan ada di NA ini, 16897, 26896, sama, oh ya 2 itu ya, berarti kita coba lihat di tabel anggota. Nah, ini kan 16897 kan Eus Aisyah, sama 26896 itu Dewi Santika. Nah, berarti yang muncul adalah ini, Dewi Santika, alamatnya Palagan, dan yang satunya adalah Eus Aisyah di Pandega Marta. Nah, ini ya, sama hasilnya kayak kalau kita cek secara manual tadi. Itu untuk nomor 1 ya, teman-teman. Kalau misalkan kecepatan, boleh di komen aja, atau kalau misalkan mau ditanyakan juga boleh langsung ditanyakan aja ya, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2 itu siapa nama dan keterangan lainnya anggota yang meminjam buku dengan judul sistem basis data. Di sini yang ditanyakan adalah nama dan keterangan lainnya. Artinya adalah yang di-select itu adalah select all atau menggunakan sintaks select bintang itu. Nah, kemudian kondisinya adalah judul buku yang dipinjam itu sistem basis data. Nah, di sini tabel yang digunakan juga sama, yaitu peminjaman dan juga anggota, karena di peminjaman itu ini ya, ada ID bukunya. Kita tulis sini
select all, karena dibutuhkan semua informasinya dari tabel anggota. Kemudian kondisinya atau kondisi penghubung dari kedua tabel itu in select kolom NA, kemudian from tabel anggota natural join tabel peminjaman. Nah, kemudian karena di tabel peminjaman itu kan tadi kalau nggak salah tuh dia nggak ada judul bukunya ya, sedangkan kan kondisinya tadi pakai judul buku. Nah, kita pakai di sini dari tabel peminjaman itu kita pakai kolom ID bukunya untuk kita hubungkan lagi dengan tabel buku di sini supaya kita mengetahui judulnya yaitu sistem basis data. Jadi di sini yang digabungkan itu ada 3 tabel. From anggota natural join peminjaman. Kemudian ini di natural join-kan lagi dengan tabel buku. Kemudian kondisinya yaitu judul itu sama dengan sistem basis data. Nah, ini yang akan muncul. Tadi kan yang ditanyakan seluruh informasi dari anggota itu ada nomor anggota, jenis anggota, nama mahasiswa, dan juga alamatnya yang meminjam buku ini. Tadi kan coba kita cek secara manual di tabel buku, itu sistem basis data kan di sini ID bukunya itu 128. Kemudian kita coba cek di tabel perpustakaan, di tabel peminjaman, ID buku 128 itu kan dipinjam oleh ini. Mahasiswa dengan nomor anggota 26893, kemudian ini 16894, dan 16897. Nah, kita cek di tabel anggota, 16894 itu kan juga Susilo, 16897 Eus Aisyah, dan ini tadi 26896 itu Dewi Santika. Oh, 2626893 ya tadi, bentar. Oh ya, ini ya 26893 itu kan tadi bukan Dewi Santika tapi ini Nika Adila. Berarti benar ya di sini yang dihasilkan adalah 3 mahasiswa itu yang meminjam buku sistem basis data. Itu query untuk nomor 2. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Itu di sini buku apa saja yang sedang dipinjam oleh Hari Muhammad dengan nomor ID 16891 dan kapan dipinjamnya. Berarti di sini yang diketahui adalah nama mahasiswanya itu Hari Muhammad, nomor ID atau nomor anggota tadi NA itu 16891 dan kapan dipinjamnya itu berarti yang ditanyakan adalah tanggal peminjaman. Nah, kita cari di sini di select kolom apa yang ditanyakan. Tadi kan buku apa saja yang dipinjam, berarti boleh kita cantumkan informasi terkait ID buku, judul, dan tanggal peminjaman. Karena tadi ditanyakan kapan dipinjamnya. Berarti di sini select ID buku, kemudian judul, kemudian tanggal pinjaman. Tanggal pinjaman kan tadi ada di tabel ini ya. Nah, di sini ada tanggal pinjaman. Kemudian from, karena ID buku dan judul ini ada di tabel buku, sedangkan tanggal peminjaman ini ada di tabel peminjaman, berarti from atau asal tabel yang kita gunakan itu masih sama kayak tadi di join-kan. From buku, natural join, pinjaman. Kemudian dituliskan kondisinya yaitu nomor anggotanya berapa. Tadi kan di soal diketahui nomor anggota, berarti NA-nya itu sama dengan 16891. Nah, ini
akan muncul ya ID bukunya, judulnya, dan juga tanggal peminjamannya. Coba kita cek di sini di tabel peminjaman. Ini kan NA-nya tadi 16891, itu kan berarti ada ini. ID bukunya 123, 126, dan 125. Coba kita cek di tabel buku 123, itu kan geodesi. Kemudian 125 itu juga judulnya geodesi. Dan 126 itu proyeksi peta. Nah, di sini sudah sesuai ya. Dan juga ditanyakan tanggal peminjaman, berarti dicek di tabel peminjaman tadi. Ini. Tanggal peminjamannya yang ini, kemudian ini. Sama satu lagi tadi yang ini. Itu untuk soal nomor 3. Kemudian kita lanjutkan di soal nomor 4. Ini pertanyaannya adalah apa saja judul buku dan keterangan lainnya. Di sini berarti menggunakan select all yang berada di rak dengan kategori surveying. Berarti di sini kita menggunakan tabel buku karena tadi kan yang ditanyakan judul buku dan keterangan lain, dan kita memerlukan informasi rak. Berarti kita di sini menggunakan gabungan dengan tabel rak karena di sini ada nomor rak dan kategorinya kan tadi yang ditanyakan surveying, berarti kita nanti menggunakan yang ini. Coba kita tuliskan query-nya select all karena tadi yang ditanyakan semua, kemudian from tabel buku, kemudian kondisinya atau kolomnya sebagai penghubung itu kan nomor rak karena tadi di tabel buku kan ada kolom nomor rak, kemudian in select nomor rak dari tabel gabungannya yaitu buku dan natural join rak. Kemudian tuliskan kondisi terakhirnya yaitu kategorinya itu sama dengan surveying. Surveying. Ini. Nah, di sini akan muncul ID bukunya, kemudian judulnya, ISBN, dan juga jenis bukunya. Karena tadi kan yang ditanyakan di surveying berarti di sini surveying kan di nomor raknya tuh 140. Coba kita cek di tabel buku. Itu nomor rak 140 kan ada ini. Ini dan juga ini. Ini ya geodesi dan juga ilmu ukur tanah. Kemudian juga jenis bukunya tadi juga dimunculkan karena ditanyakan informasi keterangan lainnya. Itu untuk soal nomor 4. Kemudian kita lihat soal nomor 5. Ada berapa buku di masing-masing rak. Berarti di sini kita menggunakan tabel rak. Kita menggunakan tabel buku karena di tabel buku itu sudah ada nomor raknya ya. Karena kan di sini yang ditanyakan ada berapa buku di masing-masing rak. Berarti kita nanti menggunakan fungsi group by untuk mengelompokkan jumlah buku di masing-masing rak tersebut berdasarkan nomor raknya. Jadi sintaknya adalah select count karena untuk menghitung jumlah dari bukunya. Yang di jumlah adalah menggunakan ID bukunya. Kemudian S buku, jumlah buku, tiap rak. Kemudian dituliskan juga kolom nomor rak. Nah, ini yang select count ID buku, S jumlah buku tiap rak itu disebut
create view tabel kemarin itu ya. Jadi dia akan menghasilkan kolom baru, tetapi dia nggak disimpan secara permanen gitu. Di sini dituliskan tabelnya from tabel buku, kemudian group by sebagai dasar pengelompokannya, di grouping by nomor rak. Nah, di sini akan muncul jumlah buku tiap rak dan juga nomor raknya ada ini. Jadi tadi kan di tabel buku itu kan di sini nomor raknya tuh ada 3 ya. Ada 3 yang berbeda, 1145, 142 dan 140. Nah, ini kalau kita manual kan di sini 140 ada 2 buku, 142 ada 2 buku, 140 ada 1 2 3 4 5. Kemudian 142 itu ada 2 dan 145 itu ada 2. Kalau dilakukan dengan query, maka sintaknya seperti ini. Jadi kan ini sama nomor 142 ada 2, 140 ada 5, dan 145 ada 2 buku. Itu untuk soal nomor 5. Kemudian lanjut ke soal nomor 6. Itu di sini tampilkan nama peminjam beserta ID-nya yang meminjam buku pada tanggal 1 September 2001 dan telah dikembalikan tepat waktu. Di sini yang ditanyakan adalah nama peminjam, ID peminjam atau nomor anggota atau NA. Kondisinya adalah yang meminjam buku pada tanggal 1 September. Jadi di sini ada tanggal peminjamannya itu 1 September 2001 dan telah dikembalikan tepat waktu. Nah, untuk mengetahui telah dikembalikan tepat waktu ini, kita lihat dari kolom tanggal kembali dan tanggal harus kembali. Di tabel peminjaman, itu kan di sini ada tanggal harus kembali dan tanggal kembali. Kalau misalkan tepat waktu kan artinya dia nggak kena denda, berarti dia mengembalikan bukunya itu sebelum atau sesuai dengan tanggal harus kembalinya ini. Jadi nanti kondisinya tanggal kembali ini harus kurang dari atau sama dengan tanggal harus kembali supaya dia tidak terkena denda atau pengembaliannya tepat waktu. Kalau dituliskan menggunakan query, di sini dituliskan select tadi kolomnya yaitu nomor anggota dan juga nama mahasiswa. Kemudian dari tabel anggota, kemudian kita gabungkan dengan tabel peminjaman. Berarti where NA sebagai penghubungnya, select NA, kemudian from tabel gabungannya yaitu tabel anggota dan peminjaman. Kemudian kondisinya dituliskan di sini. Tadi kan yang pertama kondisinya adalah meminjam buku pada tanggal 1 September 2001. Kita tuliskan dulu. Berarti tanggal pinjamannya itu sama dengan tanggal pinjaman itu sama dengan 1 September 2001. Kemudian kita gabungkan dengan fungsi N untuk mengetahui yang dia tepat mengembalikannya. Berarti N tanggal kembali itu harus kurang dari sama dengan tanggal harus kembali. Nah, di sini akan muncul nama anggota dan juga nama nomor anggota dan nama mahasiswanya. Di sini kan ada Hari Muhammad dan Eus Aisyah. Coba kita lihat di tabel peminjamannya. Di sini yang pinjam tanggal 1 September 2001 itu kan ada ini ya. Dengan nomor anggota 16891, 16897 dan 16894. Tapi di sini kita lihat di dua kolom ini, yang pertama yang nomor 8 yaitu nomor anggota 16891 itu dia mengembalikannya tepat waktu yaitu tanggal 11 September 2001 dan tenggat waktu untuk mengembalikannya juga 11
September 2001. Artinya dia masih terhitung untuk mengembalikan tepat waktu. Kemudian yang kedua juga sama, dia mengembalikan tepat waktu. Nah, yang ketiga ini kan dia tanggal pinjamannya segini. Tapi ketika dia mengembalikan, dia tanggal 17 September. Artinya dia sudah melewati batas pengembalian, yaitu tanggal 11. Artinya dia tidak mengembalikan tepat waktu. Berarti yang masuk dari syarat tadi adalah hanya nomor anggota 16891 dan 16897. Kita cek di tabel anggota ini 16891 itu Hari Muhammad dan 16897 itu Eus Aisyah. Itu ya kalau ditelusuri secara logikanya. Itu untuk nomor 6. Kemudian kita lanjutkan di nomor 7. Nomor 7 ini pertanyaannya adalah siapa nama peminjam beserta ID dan nama buku yang dipinjam pada tanggal 11 Oktober 2001 dan belum dikembalikan. Ini hampir sama kayak yang nomor 6 ya. Jadi yang ditanyakan nama mahasiswa dan juga nomor anggota, tapi di sini ada tambahan nama buku atau judul bukunya. Dipinjamnya tanggal sekian, kemudian belum dikembalikan, berarti kalau untuk mengetahui belum dikembalikan, kita bisa melihat dari kolom denda. Di sini kan di tabel peminjaman tadi kan ada kolom denda dan denda 2 ya. Berarti di sini yang kita cari kalau belum dikembalikan berarti dia isian dari kolom dendanya ini ada isiannya bukan nol. Tuh, untuk sintaknya seperti ini. Kita tuliskan select kolomnya yaitu nomor anggota, kemudian nama mahasiswa, kemudian judul. Misalkan ini kolom judulnya kita tampilkan sebagai kolom buku yang belum dikembalikan. Kemudian dari tabel apa? Karena di sini kita menggunakan tabel peminjaman untuk mengetahui denda tadi, kemudian tabel anggota untuk mengetahui nama mahasiswa dan nomor anggota. Kita juga mengetahui judul bukunya dari tabel buku. Jadi di sini kita menggabungkan 3 tabel, berarti from tabel peminjaman, kemudian natural join tabel anggota, kemudian digabungkan lagi dengan tabel buku. Tuliskan kondisinya, yaitu yang pertama tadi tanggal peminjamannya 1 Oktober, berarti tanggal pinjaman itu sama dengan 2001 Oktober 11. Kemudian N, karena tadi yang ditanyakan belum dikembalikan, berarti kan artinya tadi dendanya nggak nol. Kita tuliskan di sini N denda, kolom dendanya itu bukan nol atau is not nol. N lagi, kolom denda 2 itu juga is not null. Coba kita run. Nah, di sini akan muncul nomor anggotanya, nama mahasiswa, dan buku yang belum dikembalikan. Di sini yang muncul Dewi Santika dan bukunya itu Ilmu Ukur Tanah ya. Coba kita lihat dari tabel peminjaman. Itu kan tadi tanggal pinjamannya 11 Oktober 2001. Berarti yang ini. 11 Oktober 2001 itu kan ada ini ya. Nah, di sini kan yang belum dikembalikan berarti ada ini dan juga ini sama ini. Sebentar. 26896. Oh, yang ini ya, teman-teman, maaf. Jadi yang tabel ini kan 11 Oktober 2001. Kemudian denda 1 dan denda 2-nya kan 0, berarti dia
sudah mengembalikan. Kemudian untuk yang kedua ini ada dendanya. Kemudian yang ketiga ini kan nggak ada dendanya. Berarti yang memenuhi syarat adalah yang ini, yaitu nomor anggotanya 26896 dan ID bukunya 131. Coba kita buka di sini. ID buku 131 ini ilmu ukur tanah dan anggota dengan nomor 26896 itu kan Dewi Santika. Jadi hasilnya sama kayak tadi, yaitu ini Dewi Santika dengan buku yang belum dikembalikan itu ilmu ukur tanah. Itu untuk nomor berapa tadi, nomor 7 ya. Kita lanjutkan ke nomor 8. Di sini nomor 8 ditanyakan tampilkan judul buku, nama pengarang dengan ISBN-nya beserta jumlah kopi dari tiap-tiap buku. Berarti di sini kita mencari kolom judul buku, kemudian pengarangnya dan juga ISBN serta jumlah kopi, kan berarti menghitung jumlah kopiannya dari masing-masing buku tersebut. Berarti di sini kita tuliskan sintaknya select kolom ISBN SBN. Di sini ini maksudnya adalah di tabel ISBN itu kan dia juga ada kolom judul ya. Nah, di sini kita tuliskan select ISBN titik judul, itu artinya kita menampilkan kolom judul berdasarkan tabel ISBN. Kemudian kolom selanjutnya adalah pengarang dan juga ISBN. ISBN dari tabel ISBN-nya. Karena di sini kan di tabel buku juga ada judul dan ISBN. Jadi dia di sini kita gunakan identitas di depannya untuk mengidentifikasi bahwa itu kolomnya itu dari tabel ISBN. Kemudian dituliskan juga kolom yang ingin kita cari selanjutnya, yaitu count. Ini menggunakan sintak case when atau kondisi ketika jenis bukunya itu kopi untuk menghitung jumlah kopi tiap bukunya tadi. Kopi, salah, bentar. Kopi, then 1, else 0, n. Ini artinya adalah menghitung kondisi ketika jika jenis bukunya itu kopi, maka bentar, aku terusin dulu. Di sini ditampilkan sebagai kolom baru. Berarti di sini artinya adalah menampilkan kondisi ketika misalkan jenis bukunya itu adalah kopi, maka kolom jumlah kopinya ini nanti akan muncul nomor 1. Tapi ketika dia bukan kopi atau else, maka dia akan muncul 0 atau bukan 1. Nah, kemudian di sini diakhiri dengan n sebagai penutup dari kondisi case when-nya tadi. Kemudian dituliskan from tabel ISBN dan buku. Kemudian dituliskan kondisinya sebagai penghubung dua tabel itu, yaitu ISBN di tabel ISBN dengan ISBN di tabel buku. Kemudian sama dengan buku titik ISBN. Group by. Karena tadi kan yang ditanyakan jumlah kopi dari tiap-tiap buku. Berarti di sini dituliskan judulnya, pengarang, dan ISBN-nya sesuai dengan yang tadi ditanyakan. ISBN, judul, kemudian pengarangnya, kemudian ISBN-nya. Nah, di sini akan muncul
judulnya, pengarangnya, ISBN, dan jumlah kopinya. Di sini coba kita cek secara manual. Di sini kan tampilkan judul buku, nama pengarang dengan ISBN-nya beserta jumlah kopi. Coba kita lihat di tabel mana tadi ya? Buku. Nah, di sini jenis bukunya kan ada kopi dan asli. Yang dimaksud tadi, kalau misalkan dia kopi, maka dia akan muncul satu. Tapi kalau else tadi berarti selain kopi, yaitu di sini ada asli, itu maka dia akan muncul sebagai nol atau nol. Jadi di sini kan kita bisa lihat bahwa buku ini geodesi itu kopi. Kemudian buku ilmu ukur tanah yang ISBN-nya ini yang bawah itu juga kopi. Tapi yang atas ini kan nggak kopi. Berarti di sini bisa kita lihat di hasilnya tadi adalah ini geodesi kan tadi ada kopiannya. Kemudian ilmu ukur tanah juga ada kopiannya. Kemudian di judul yang lain itu tidak ada kopiannya karena tadi asli semua. Jadi di sini jumlah kopinya itu 0. Kayak gitu. Kemudian untuk nomor 9 di sini soalnya selama periode 1 September sampai dengan 1 November 2001 ada beberapa orang mahasiswa dan anggota umum yang telah minjam buku. Berarti di sini diketahui kondisinya itu periodenya adalah 1 September sampai 1 November. Ini nanti digunakan sebagai tanggal pinjamannya. Kemudian ada beberapa orang anggota mahasiswa dan umum. Di sini nanti kita gunakan kolom jenis anggota karena tadi kan di tabel anggota itu ada ini ya jenis anggota. Kemudian juga yang ditanyakan yang telah meminjam buku di perpustakaan. Berarti kita tuliskan di sini select jenis bukunya apa? Jenis anggotanya yaitu jenisnya, kemudian count NA. Oke, Mbak Nurul, bentar saya potong. Oh iya Bu. Ini adik-adik kalau misalkan mau nanya langsung ke Mbak Nurul itu langsung raise hand aja ya. Jangan ini aja, maksudnya itu jangan memperhatikan aja. Misalkan ini sekalian dicobakan berbeda dengan hasil yang dikerjakan kemarin, ya bisa didiskusikan aja langsung ke Mbak Nurul gitu. Ya biar nggak ini gitu, biar ada kegiatannya juga adik-adiknya. Nah, kemudian ini barusan saya cek ya, ini karena ada yang minta untuk nambah kehadiran. Barusan saya cek, ini yang hadir di Zoom itu kayak ada yang cabut ya. Ada 3 orang yang tidak ada di sini, tapi di awal itu ada. Nah, bagi yang saya deteksi meninggalkan Zoom ini, itu akan saya hapus ya kehadirannya di semester. Oke, gitu aja. Oke, Mbak Nurul, silakan dilanjutkan. Baik, Bu. Kita lanjutkan ya, teman-teman. Tadi seperti yang disampaikan Bu Desi, silakan kalau mau ditanyakan boleh raise hand aja. Kita lanjutkan dulu di nomor 9 tadi, kita tuliskan kolomnya yaitu menghitung jumlah anggota, berarti kita menghitung berdasarkan nomor anggotanya. Kemudian di sini S jumlah pendaftar. Kemudian dari tabel anggota, kemudian tabel peminjaman, kemudian tabel keanggotaan. Oh ya, di sini tadi belum dibuka ya di tabel keanggotaan. Jadi di sini ada kolom
Nah, di sini. Jadi tadi kan di tabel anggota itu kan ada, bentar, mana tadi? Tabel anggota itu kan ada jenis anggotanya itu ada 1, 2. Nah, di sini tuh 1, 2-nya itu tuh dijelaskan di tabel keanggotaan ini. Jadi jenis anggota 1 itu jenisnya teknik geodesi dan juga anggota 2 itu umum. Nah, ini untuk mendeteksi soal yang nomor 9 ini. Jadi kita menggunakan 3 tabel ini sebagai dasarnya. Kemudian kita tuliskan kondisi untuk menggabungkan tabelnya. Ini artinya sama seperti tadi bahwa bentar, kolom NA di tabel peminjaman dan kolom NA di tabel anggota ini sama ya. Jadi ya yang menghubungkan keduanya. Gitu. Kemudian kita lanjutkan ke kondisi gabungan selanjutnya, yaitu ada tadi jenis anggotanya, kemudian di sini ada keanggotaan, jenis anggota, bentar. Ini kemudian dituliskan lagi kondisinya, yaitu tadi kan soalnya itu ini selama periode 1 September sampai 1 November. Berarti di sini kita tuliskan kondisinya, tanggal pinjamannya itu between, untuk mencari tanggal pinjaman antara 2 tanggal itu, yaitu 2001 bulan 9 tanggal 1 and 2001 bulan 11 tanggal 1. Nah, kemudian dituliskan grup by atau pengelompokannya tadi kan berdasarkan jenisnya. Bentar, ini ada yang salah. Nah, ini ya, jadi di sini akan muncul jenis anggota dari teknik geodesi itu ada 7, kemudian umumnya ada 1. Di sini nanti kita lihat coba teknik geodesi kan di sini jenis anggotanya nomornya 1. Kita cek di tabel anggota. Tadi kan yang 1 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian yang umum itu kan ada 3, tapi kan tadi ada pembatasan di tanggal peminjamannya antara 1 September sampai 1 November. Berarti di sini kita lihat yang 1 September sampai 1 November. Itu kan ini. Nanti kita lihat berdasarkan nomor anggotanya ini. Tuh. Kemudian untuk nomor terakhir yaitu nomor 10 itu sini ya. Pada tanggal 13 November 2001, petugas perpustakaan mengadakan checking untuk mengetahui buku apa saja yang dipinjam sekaligus peminjam yang sudah terlambat mengembalikan pinjaman. Nah, di sini pertanyaannya adalah untuk tiap-tiap buku yang terlambat dikembalikan, buatlah daftar yang memuat ID buku, ID peminjam, nama peminjam, alamat, lama keterlambatan, serta jumlah denda. Berarti di sini kita nanti menggunakan kolom ID buku, kemudian ID peminjam atau NA, kemudian nama peminjam atau nama mahasiswa, alamat, dan lama keterlambatan kita menggunakan dendanya tadi. Jadi seperti ini kalau dituliskan sintaknya. Select. Tadi kan ditanyakan ID bukunya.
kemudian nomor anggotanya, kemudian nama mahasiswa, kemudian alamatnya, kemudian dendanya, lama terlambat, lama terlambat. Di sini itu kalau dilihat di denda itu, kalau kolom denda pertama itu tuh dia denda itu artinya adalah dia jumlah hari keterlambatan. Jadi misalkan di sini kita lihat ya, ada tanggal harus kembalinya kan 24 November, tapi dia baru mengembalikan tanggal 3 Desember, artinya kan dia telat 9 hari. Nah, kemudian yang di sini juga, nah ini kolom denda ini yang digunakan sebagai dasar untuk mencari lama keterlambatan tadi. Jadi di sini makanya kita tuliskan denda lama terlambat, dan juga ntar aku enter aja biar denda selama terlambat, kemudian denda 2 itu denda rupiahnya, jumlah dendanya. Kemudian dari tabel yang digunakan yaitu peminjaman dan anggota. Berarti kita gabungkan lagi. Natural join. Kemudian tuliskan kondisinya yaitu tanggal pinjamannya. Itu tadi kan di sini di soalnya itu ada tulisan bahwa petugasnya itu mengecek pada tanggal 13 November 2001. Berarti di sini yang kita cari adalah tanggal pinjamannya itu kurang dari atau sama dengan dari tanggal tersebut, yaitu 2001 bulan 11 tanggal 13. Kemudian N denda, kolom denda tadi not null, artinya dia memang terlambat mengembalikan bukunya, is not null, and denda 2-nya juga is not null. Denda 2 is not null. Nah, di sini akan muncul ID buku, nomor anggota, nama, alamat, lama terlambat, dan jumlah dendanya. Sesuai dengan masing-masing anggota yang meminjam itu. Misalkan kita cek di sini ya. Di sini nama mahasiswa Susilawati dengan ID buku yang dipinjam yaitu 124. Coba kita lihat di sini. Tabel peminjaman. Satu dua empat dengan anggotanya tadi Susilawati itu berarti ini ya 26892. Di sini kita cek 26892 kan ada di ini. Nah, ini kan ID bukunya 124 sama kayak tadi. Kemudian dia alamatnya tadi kan di tabel anggota ada alamatnya. Di sini ada di Pakung Baru. Kita lihat di sini dia terlambat mengembalikan bukunya itu 4 hari. Kemudian juga jumlah dendanya itu 800 karena di sini kan dia cuma satu kali meminjam buku. Jadi dia dendanya cuma itu 4 hari dan dendanya 800. Kenapa dia ikut terhitung? Karena dia kan tanggal peminjaman dan tanggal kembalinya itu sebelum petugasnya itu mengecek. Jadi dia include dari pengecekan petugas itu. Jadi dia masuk ke pengecekan, makanya dia muncul di tabel, muncul di query yang tadi yang ditanyakan ini. Gitu untuk nomor 10. Ini nomor 1 sampai dengan 10 sudah dibahas. Mungkin apabila dari teman-teman ada pertanyaan dipersilakan, atau mungkin dari Ibu Resi ada tambahan.
Mungkin apabila tadi ada yang merasa terlalu cepat menjelaskannya, boleh minta diulang, boleh resen aja atau open mic nggak apa-apa, mau diulang di nomor berapa atau ada yang masih kurang jelas di sintaknya boleh ditanyakan, silakan. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak? Halo, Nafi, silakan. Ya, permisi Mbak, izin bertanya. Ya. Kan ini untuk di SQL sendiri kan, terutama Postgre-nya kan banyak kan pilihan untuk cara untuk query-nya, komennya seperti apa. Nah itu, dan kedepannya bakal kita explore lebih banyak lagi. Nah itu apakah kita perlu menghafalkannya atau bagaimana ya Mbak? Terima kasih. Iya, sebenarnya kalau dilihat dari kuis ini aja kita bisa lihat ya, kalau di minggu sebelumnya itu kan untuk menuliskan sintak itu kita nggak perlu pakai tanda petik 2 di setiap nama kolom dan nama tabelnya. Tapi di soal kali ini di filenya itu kita harus mencantumkan tanda petik 2 di setiap nama kolom dan nama tabelnya. Nah itu memang dari aku sendiri pun kurang paham untuk perbedaannya kapan ketika kita menggunakan itu atau tidak. Tapi mungkin itu pengaruhnya itu di kayak ketika kita membuat SQL-nya itu mungkin ada pengaturan yang berbeda, sehingga ketika kita akan melakukan query itu kita kali ini harus mencantumkan tanda petik 2. Kalau kayak kemarin, kalau sesuai praktikum kemarin sih kayaknya nggak perlu, karena sepengalamanku juga itu nggak perlu pakai tanda petik 2, itu biasanya bisa. Nah kalau untuk sintaknya itu kan sebenarnya secara garis besar itu kan sama ya, di select dulu nama kolom apa yang akan ditampilkan sesuai soal, kemudian dituliskan from-nya itu tabel apa. Kalau misalkan memang dia hanya dari satu tabel, silakan dituliskan tabelnya. Kalau dia memerlukan gabungan dari beberapa tabel, itu bisa kayak yang tadi, kayak misalkan digabungkan dengan natural join, atau bisa juga misalkan dengan menggunakan nested query seperti di pertemuan sebelumnya itu juga bisa. Jadi kalau untuk menghafal itu mungkin apa ya, kayak secara garis besarnya aja, kayak misalkan urutannya itu harus nulis apa dulu, misalnya di select kolomnya dulu, kemudian from apa, kemudian kondisinya. Itu 3 poin penting sih. Yang pertama tetap select-nya, kemudian from tabel apa, dan kondisinya. Nah, untuk di dalamnya seperti apa itu kan menyesuaikan soal, karena setiap soal dan setiap orang yang membuat soal kan beda-beda, jadi nggak bisa disamaratakan untuk kita hafalkan gitu. Jadi lebih ke dipahami aja, nggak perlu dihafalkan kalau menurut saya kayak gitu. Mungkin kalau misalkan ada tambahan dari Bu Desi, atau boleh ditanyakan ke ibunya minggu depan atau ketika bertemu dengan ibunya lagi. Gitu Nafi, mungkin yang bisa aku sampaikan. Oh iya Mbak, oke terima kasih ya. Sama-sama. Ini juga ada yang tanya, dalam menulis query ini ada langkah-langkahnya gitu nggak?
Nah, itu hampir sama kayak yang ditanyakan Nafi tadi ya. Jadi nggak ada langkah pastinya gitu. Cuman dipahami bahwa langkahnya itu alurnya harus seperti yang tadi gitu. Kalau langkah pastinya nggak ada karena kita menyesuaikan dari soal yang mau dieksekusi seperti apa gitu. Jadi nggak bisa digeneralisir semua sama gitu. Itu teman-teman. Karena emang benar juga tadi kata Nafi juga kan kedepannya kita bakalan explore lagi ya karena minggu kemarin aja kan kita belum menggunakan tuh kayak between kemudian count gitu-gitu karena memang di yang saya contohkan dan juga yang minggu sebelumnya itu masih belum sekompleks itu gitu jadi eh, belum menggunakan fungsi-fungsi seperti itu belum menggunakan caseband juga tapi kalau untuk yang kasus misalkan udah spesifik nah bisa dicoba untuk menggunakan fungsi-fungsi tersebut karena memang biasanya untuk menggunakan nested query aja itu masih kurang gitu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Oh iya, izin menyampaikan untuk minggu ini nggak ada logbook dan nggak ada laporan ya. Jadi free kalian. Hanya membahas di soal yang tadi aja. Itu silakan kalau masih ada yang mau memahami atau ditanyakan silakan ya. Oke, ini ada yang minta untuk mengulang di nomor 9 ya, yang nomor 9 itu bentar aku share dulu. Tadi nomor 9 itu ini ya yang selama periode tersebut ada beberapa orang anggota mahasiswa di Teknik Gedesi dan juga anggota umum yang minjam buku. Ini tadi aku kayaknya udah hapus ya, aku coba buka aja. Bentar. Ini ya. Nah, ini untuk nomor 9 tadi ya. Nah, titik-titik ini yang tadi aku bilang untuk menggabungkan dari kedua tabel itu. Karena di sini kan ada anggota dan jenis anggota sama dengan keanggotaan dan jenis anggota ini artinya adalah kolom jenis anggota dari tabel anggota itu sama isinya dengan kolom jenis anggota di tabel keanggotaan. Tuh ya. Kalau ada yang mau minta tolong dibuka lagi boleh. Silakan. Mungkin bisa dieksekut dulu Mbak biar tahu gimana untuk nomor 9. Gimana? Ini yang itu udah hasilnya ya Mbak yang jumlah pendaftar itu Mbak. Yang ini di screen-nya ini. Iya.
Udah hasilnya di itu query. Oh, oke. Heeh. Bentar. Atau kalau mau ada yang ditanyakan dari minggu-minggu sebelumnya, silakan aja ya. Izin tanya, Mbak. Ya, Itu yang peminjaman .NA sama dengan anggota .NA itu sama kayak natural join, bukan, Mbak? sama. Jadi dia kayak menggabungkan, tapi ya itu kayak menghubungkan dua tabel itu, tapi nggak pakai natural join. Kalau tadi natural join itu kan kayak misalkan kita menghubungkan dua tabel, kemudian yang kita tampilkan itu beberapa kolom dari kedua tabel itu, makanya kita bisa menampilkan menggunakan natural join. Tapi kalau misalkan yang kita tampilkan itu nggak ada di kolom, nggak kita tampilkan secara langsung di hasilnya, itu bisa menggunakan yang ini penggabungan dan menggunakan kondisi pakai titik itu. Berarti kalau misal penyelesaian query itu lebih efektif pakai yang natural join atau pakai yang metode yang kondisi ini, Mbak? Sama aja sih sebenarnya, gimana ya. Kalau misalkan sintaknya sih lebih simpel pakai natural join ya, karena kan tadi cuma tabel apa di natural join dengan tabel apa. Kalau ini kan kita harus tabelnya, kemudian dot kolom apa, kemudian sama dengan apa. Nah, itu lebih lebih panjang, tapi ya bebas sebenarnya. Yang penting kedua tabel itu saling bisa berhubungan gitu. Oh, baik-baik. Makasih, Mbak. Oke. Aku tunggu 5 menit lagi ya mungkin ya. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada nanti bisa kita tutup Zoom-nya.
Oh, mungkin buat pertanyaan terakhir buat dari saya, mau minta tolong jelasin lagi fungsinya group by gitu Mbak, soalnya kadang kayak masih bingung gitu penggunaan group by spesifiknya buat gimana. Untuk grup by aja atau jelasin nomor berapa maksudnya? Untuk group by aja Mbak, kayak sintaks group by ini itu untuk apa dan digunakannya pas apa. Oke, bentar. Aku kasih contoh yang nomor 5 tadi ya, yang lebih simpel. Kalau ini kan yang bagian atasnya ini agak ribet, nanti tambah nggak mudeng. Bentar. Nomor 5 tadi kan kalau bisa dilihat di sini kan nomor 5 itu yang ditanyakan adalah ada berapa buku di masing-masing rak. Nah, memang kalau di soal itu nggak secara langsung kayak dia menuliskan misalkan soal ada berapa buku berdasarkan jumlah rak. Nah, itu kan kita lebih bisa menangkap kalau dia itu dikelompokkan berdasarkan jumlah rak. Tapi kan di sini dia dituliskan ada berapa buku di masing-masing rak. Berarti secara tersirat itu kita harus menggunakan query untuk mencari jumlah buku di masing-masing rak. Berarti kan group by itu digunakan untuk pengelompokan gitu. Jadi di sini kita lihat di sini tuliskan yang pertama kan tadi select kolom apa aja. Di sini kita menggunakan kolom tadi untuk menghitung jumlah bukunya, kemudian nomor rak. Nah, dari tabel apa? Nah, group by nomor rak ini artinya adalah yang kita tampilkan tadi kan ada jumlah buku dan nomor rak. Nah, tapi kita itu menampilkannya itu berdasarkan nomor rak gitu. Jadi nomor rak 142 itu jumlah bukunya 2, nomor rak 140 itu jumlah bukunya 5. Nomor rak 145 itu jumlah bukunya 2. Kayak gitu. Jadi group by itu untuk pengelompokan berdasarkan apa gitu, kita ingin menampilkan informasi apa berdasarkan apa, kayak misalkan nomor rak 142 kita lihat di tabel mana tadi ya. Ini, nah kita kan di sini bisa lihat kalau bentar. Bukan ini, bentar. Mana tadi? Nih, kita bisa lihat di sini bahwa untuk nomor rak ini kan nomor raknya ada banyak nih. Sebenarnya kan nomor raknya itu cuma ada 140, 145, dan 142. Tapi kan di sini kalau kita lihat manual di rak 140 itu ada 3 buku. Kemudian di 145 itu ada 3 buku juga. Nah, di 142 ada 2 buku dan tadi 140 ini ada 5 ya, 3 tambah 2. Nah, jadi kalau di tampilan ini kan dia dipisah-pisah. Nah, kalau group by itu kita mencari jumlah bukunya berdasarkan nomor raknya. Jadi yang 140 ini tuh digabungkan jadi satu gitu. Terus yang 145 ini digabungkan jadi satu. Yang 142 ini digabungkan jadi satu. Sehingga yang muncul itu tadi cuma yang ini. Yang muncul tuh cuma nomornya itu cuma satu gitu. Enggak 142, 142, 142. Tapi 142 jumlah bukunya berapa. 140 jumlah bukunya berapa. Dan 145 itu jumlah bukunya berapa. Kayak gitu sih untuk group by. Masih kurang jelas? Oh, Oke. Dua menit lagi ya teman-teman, aku tunggu.
Oh iya, saran dari aku kalau misalkan untuk habis UTS ini kan nggak begitu banyak laporan atau tugas di tiap minggunya ya. Tapi kalau misalkan ada tugas satu tiap minggu itu diusahakan silakan dikumpulkan meskipun itu telat. Jangan sampai nggak mengumpulkan karena kalau nggak mengumpulkan ya benar-benar nilainya 0 gitu. Tapi kalau mengumpulkan telat itu nanti paling ada pengurangan nilai berapa untuk keterlambatan dari kedisiplinannya itu. Tapi jangan sampai nggak ngumpulin karena yang sebelum UTS itu kan udah aku rekap juga. Yang kemarin sudah aku sampaikan juga, siapa yang belum mengumpulkan juga masih ada beberapa yang belum mengumpulkan sampai tenggat waktu yang sudah ditentukan. Nah, jadi itu tetap nilainya bakalan 0 gitu. Nah, padahal kalau sepengalamanku tuh tugas-tugas tuh emang mempengaruhi gitu di samping nilai UTS sama UAS karena ya nilai kalian diambil dari itu gitu. Jadi silakan diusahakan untuk dikumpulkan di matkul apapun itu. Untuk yang kemarin yang memang sampai terakhir aku cek belum ada, tetap dianggap 0 ya karena sudah disampaikan juga untuk yang belum mengumpulkan tapi tetap nggak mengumpulkan. Gitu sedikit saran dari aku. Balik lagi ini ada pertanyaan. Ini karena di sini udah jam 11.15, mungkin aku cukupkan sekian ya teman-teman untuk praktikum hari ini, karena tadi pesan dari Bu Desi juga sampai di pembahasan soal, kemudian apabila memang sudah nggak ada yang ditanyakan, boleh diakhiri kelasnya. Kurang lebihnya dari aku mohon maaf apabila tadi dalam menjelaskannya masih agak kurang dan juga masih mungkin kecepatan. Apabila masih ada yang bingung, boleh ditanyakan langsung ke aku atau boleh nanya ke Bu Resi apabila berkenan. Kemudian juga untuk minggu ini nggak ada tugas dan praktikum, nggak ada tugas dan laporan praktikum. Jadi untuk praktikum minggu ini dicukupkan sekian ya. Bisa ditutup nanti room Zoom-nya. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak.